Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari dengan NIM 90500123128. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis keseimbangan sektor real pasar barang. Keseimbangan pasar ditentukan oleh persamaan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan sebelumnya. Seseorang dan institusi menabung pendapatannya disebabkan oleh berbagai macam alasan. Pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan transaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga dari barang yang akan dipenjualbelikan. Pasar barang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan investasi. Pada saat tingkat suku bunga tinggi, maka investasi akan mengalami penurunan yang nantinya akan mengakibatkan menurunnya pengeluaran agregat. Begitu sebaliknya, perubahan dari pengeluaran agregat akan membentuk tingkat keseimbangan baru pada pasar barang. Selanjutnya yaitu analisis keseimbangan sektor keuangan. Pasar uang menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes yang merupakan sebuah pengembangan teori klasik, menyatakan bahwa permintaan uang berdasarkan kepada orang yang memegang uang. Teori klasik itu menyatakan bahwasannya memegang uang merupakan sesuatu yang bertujuan untuk transaksi saja. Adapun motif permintaan uang dalam mencerminkan perilaku masyarakat dalam memegang saham, yaitu yang pertama, motif transaksi. Uang diminta sebagai untuk kebutuhan transaksi. Yang kedua, motif jaga-jaga. Permintaan uang berkaitan orang untuk berjaga atau transparansi menghadapi kebutuhan tidak terduga. Yang ketiga, motif spekulasi. Permintaan uang berkaitan dengan motif orang untuk melakukan spekulasi yang bisa memberikan keuntungan. Salah satu sektor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Sektor keuangan tersebut telah memegang peranan yang kuat dan sangat penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang antara ekonomi konvensional dalam ekonomi Islam. Keseimbangan kurva Islam memiliki perbedaan, yaitu yang mana jika di dalam ekonomi konvensional untuk menjaga keseimbangan kurva Islam terdapat satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu melalui kegiatan fiskal, moneter, dan campuran. Letak keseimbangan pada kurva itu didapat dilihat jika permintaan mengambil kebijakan fiskal melalui kebijakan jiswas. Maka untuk melihat keseimbangan terutama pada sektor pasar uang, cara pemerintah untuk menarik uang yang beredar banyak agar tidak terjadi inflasi dengan mendorong dilakukannya penguatan atau zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Selanjutnya yaitu ketika hal ini ditingkatkan atau dijadikan acuan, maka produktivitas masyarakat
akan semakin meningkat dan pengangguran juga jelas akan berkurang. Dan jika pengangguran ini berkurang, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Dan jika pendapatan kapital masyarakat ini meningkatkan, maka akan meningkatkan daya beli dan daya konsumsi masyarakat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.